Latihan bagaimana dalam 1 minggu ke depan, 3 hari dulu deh nggak makan nasi putih, nggak makan gula pasir dalam bentuk apapun, nggak makan tepung, sama nggak makan produk yang mengandung minyak. 3 hari dulu. Meskipun saya tahu godaannya berat, baru keluar di depan ada pojok kuliner tuh. Latihannya sih nanti pojok kuliner kan. Boleh nggak makan begitu? Ya boleh, nggak ada yang melarang ya. Tapi coba ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Ini sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang, gitu kok jalur sehat. Kalau bahasa Jawanya gitu, gitu kok minta sehat. Ya. Artinya apa? Kalau itu mau diperbaiki teman-teman sekalian, benerin dulu badannya, bersihin dulu. Sehingga apa? Mereka ini sebenarnya ketika masuk ke badan kita, mereka sudah ada teman di dalam, reseptornya gitu loh. Jadi waktu dia masuk dalam udah cocok, ke jantung cocok, ke ini cocok. Inilah yang saya katakan produk ciptaan Allah ini. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, dokter maaf kunyit itu aman nggak? Kemarin pas ada kajian di satu tempat, ada seorang yang bertanya ke saya, dokter itu dosis kunyit itu seperti apa? Dia bilang, kita kan butuh dosis, dia bilang. Terus saya balikin sama dia, emang menjawab seperti itu, saya katakan nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Tolong kasih saya data, apakah di negeri kita ini ada orang keracunan minum kunyit? Saya bilang. Ada nggak sih? Gak ada loh. Karena toh kita mau nyium kunyit apa? Sejempol, sejari, seruas. Sebanyak apa sih kita minum kunyit gitu loh? Hebohnya minta ampun dengan dosis gitu kan. Itu sebabnya sering saya sampaikan, kita kan pakai TF. TF itu apa? Takaran feeling. Takaran feeling. Pakai perasaan aja gitu kan. Ibu-ibu biasanya kalau masak juga nggak ditaker. Ya masak ini, masak itu nggak ditaker gitu loh. Masak aja. Hasilnya juga enak karena masaknya dengan cinta. Betul loh. Coba dia masak sup, masak apa pindang gitu kan, atau sup lah. Ditakar tuh jahenya sekian, cengkeh sekian, apanya sekian, bawangnya sekian. Coba ditakar, tapi masaknya lagi bete, lagi baper, lagi marah, nggak bakal kerasa tuh makanan. Ya kan, seperti itu. Dia pengendali semua teman sekalian. Dia pengendali. Maka jaga hati baik-baik. Lah dia nggak perlu marah, jangan marah. Ya, dan hati itu ya mungkin terakhir, hati kita itu teman-teman sekalian dia nggak butuh banyak makan. Kolbu kita nggak butuh banyak makan. Makanannya justru malah kebaikan. Itu sebabnya Nabi pernah sampaikan bahwa ada 2 yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, bukan Nabi tapi ulama menyebutkan lemahnya iman seseorang karena 2. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak makan. Kalau udah banyak makan apa yang terjadi? Gemuk lah. Orang banyak makan pasti gemuk. Mau apa lagi ngomongnya? Ya, makan terus, apalagi makan di waktu-waktu yang berat tubuh kita untuk mencerna. Contoh malam, coba malam ini kan sekarang jam 5 nih ya, latihan gak usah makan malam. Siap nggak? Siap? Ya, gak apa-apa kalau nggak siap, latihan dulu ya, seperti itu ya. Jadi poin-poin penting itu teman sekalian bisa kita praktekkan. Dan terakhir nih mungkin banyak pola-pola yang Nabi pernah sampaikan kepada kita. Kalau kita ikuti itu baik-baik, sebenarnya itu luar biasa. Ada satu pernah sebutkan sebuah riwayat hadis, Nabi pernah menyebutkan bahwa dalam 1 bulan Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali beliau makan kurma dan air putih. Pernah sebut dengar riwayat itu ya? Bukan Nabi miskin, bukan. Kalau Nabi mau mah tinggal minta. Tapi Nabi mengajarkan, dan memang dalam piramida detoksifikasi, piramid yang paling tinggi itu adalah memang puasa air. Jadi kalau nanti teman-teman ya yang mau promil, yang mau badannya sehat, yang katakanlah sudah sekian banyak obat masuk ke badannya, sudah sekian banyak katakanlah herbal nggak berefek ke badannya, dan pengen meriset ulang badannya, maka selama 24 jam Anda tidak ngapa-ngapain kecuali puasa. Puasa itu bukan nggak makan tapi minum air aja, hanya 24 jam. Itu seperti tubuhnya akan teriset sendiri, dan bagi laki-laki itu akan memboost up, akan mengeluarkan testosteron lebih banyak. Bagi laki-laki, bagi perempuan dia akan mereset hormonnya. Simple sebenarnya. Apalagi kita tambahkan dengan kurma, tapi ingat jangan berlebihan juga kurmanya. Karena kurma isinya apa? Gula. Gula kalau berlebihan juga bermasalah. Kita pernah mendengar ada seorang ulama besar ya, ulama Islam, itu pernah disebutkan itu matinya karena banyak makan kurma. Ada kayak begitu, mungkin gak usah saya sebutkan namanya. Dia mati karena makan kurma terlalu banyak ya. Kenapa? Kurma sehat, tapi 1 hari makan kurma 1 kilo, diabetes juga dia. Madu kayak begini, subhanallah sehat luar biasa ya. Maka madu tapi kita minum 1 hari mungkin 1 liter,
Ya, kebanyakan. Ya, apalagi dengan saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti pola-pola pola-pola sederhana dan kita ngikutin ritmenya sholat, gampang sekali. Teman-teman waktu mau sholat coba minum air putih satu gelas setiap mau sholat. Minum air putih 1 gelas setiap sholat. Apa yang terjadi, lihat badan Anda. Karena waktu sholat itu adalah perubahan metabolisme di badan dan perubahan metabolisme atau perubahan suhu di bumi waktu sholat itu. Sholat 5 waktu itu perubahan suhu bumi. Maka saat itu waktu terbaik apa? Untuk memberikan yang hidup kepada badan kita berupa air. Ya, nanti coba dilatih tuh. Waktu mau sholat minum air 1 gelas, sholat subuh 1 gelas, zuhur 1 gelas, asar 1 gelas, maghrib 1 gelas, isya 1 gelas. Ya mungkin sekitar 500 mili kebanyakan, mungkin 300 mili sudah cukup. Apa yang terjadi? Tubuh akan diperbaiki dan ditambah lagi dengan yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya simple ya kalau kita mau nahan nafsunya aja. Contoh begini, kalau sekarang saya ada 1 piring nasi goreng di tangan kanan saya dengan 1 piring yang katakanlah makanan saya misalkan seperti kurma. Kalau saya tanya teman-teman, sehatan yang mana? Yang ini kan. Tapi kalau saya jujur tanya, yang dimakan yang mana? Kenapa dimakan nasi goreng? Karena enak. Kan gitu kan? Nah, semakin banyak fitrah kita. Jadi ketika gini, kolbunya, hatinya, jiwanya bilang makanlah ini gitu kan. Kita langgar terus-menerus, lama-lama dia nggak berfungsi. Bawaannya pengen yang ini terus. Akhirnya apa? Nafsu yang diutamakan. Gitu loh. Makanya ada seorang dokter namanya Dr. Umar Al-Faruq, dikatakan bahwa lapar itu elemen kedisiplinan pertama diri kita. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, dia katakan Anda bisa ngontrol yang lain. Coba dilatih laparnya. Ya. Hari ini kan hari Sabtu nih, besok Ahad, kalau Anda pergi ke kondangan, banyak makanan tuh. Ya, Anda mau berjuang di sana. Saya kemarin alhamdulillah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi udah tahu kan di pasar atas itu kan ada makanan yang nggak enak tapi enak banget. Sangat. Jadi ada teman saya bilang makanan Padang itu nggak enak tapi enak banget. Masalahnya kenapa ada rumah sakit stroke di Padang? Ada santan gitu loh. Silakan makan Padang, silakan makan yang enak tapi nggak sehat tadi, silakan. Tapi ingat, Anda tanggung jawab bakar kalorinya. Tanggung jawab. Kalau nggak siap bakar kalori jangan makan, mendingan buah aja deh. Ya, mendingan buah. Udah ada ceritanya orang makan buah gemuk. Ya kan?